Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga mendengar satu radio rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua di kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh guru kita, alim kita dan ulama kita, yaitu salah satu dari murid senior Al-Imam Al-Muhaddith Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu fadilatu syekhina Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang mudah-mudahan kita terus bersyukur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan dengarkan muhadarah Syekhuna hafizahullah ta'ala, dan kita berharap semua memperhatikan adab-adab dengan seksama. Kemudian juga yang di luar perhatikan dengan baik, jangan ada yang keliruan. Fa al-waqt li fadilati syekhina falyatafaddal mashkura ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالشباب اليوم، الشباب المسلم اليوم في عدد ليس بالقليل منهم في حيرة، والموفقون منهم من تجاوزوا هذه الحيرة. وهذه الحيرة التي أقصدها حيرة أنتجها الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم نتيجة الفضائيات والإنترنت والفيسبوك وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد من جهة وخلطت العقول وأفسدتها من جهة أخرى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian boleh membawakan khutbatul hajah. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian boleh mengatakan sesungguhnya sejujur-jujur perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru, dan seluruh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah itu kesesatan, dan seluruh kesesatan itu di neraka. Ayuhal hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda di zaman ini, di hari ini, khususnya pemuda kaum muslimin, dalam jumlah yang sangat banyak, penuh dengan kebingungan. Yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang selamat dari kebingungan tersebut. Kebingungan yang saya maksud di sini adalah kebingungan yang ditimbulkan oleh berbagai macam sarana media telekomunikasi, berupa channel televisi, internet, Facebook, jejaring sosial, dan yang lainnya, yang mana
sarana-sarana ini yang jauh bisa menjadi dekat, kemudian sisi lain juga telah merusak banyak akal pikiran manusia di zaman ini. ولئن قال علماؤنا من قبل من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، فكيف الحال بشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وليس من ورائها إلا الفتن والبلاء والمحن، الصدق فيها قليل والحق فيها نادر، لا تعرف من يخاطبك ولا من يوجهك، ولا تستطيع أن تجزم أن هذا الخبر صدق أم كذب، ومع ذلك نرى أولئك الحيارى متأثرين جدا متفاعلين جدا مع هذه الوسائل في الشبكة العالمية التي استطاعت بمكر القائمين عليها ودهائهم وكذبهم أن تؤثر على عقول ذلكم العدد غير القليل ممن هم مسلمون من ديننا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم اغتروا ولم يعرفوا الحق وظنوا أن هذا هو السبيل لمعرفة الحق، ولو عرفوا حقيقة الإنترنت وحقيقة ما يقذف فيه وما يقذفه لأعرضوا عن 9 أعشار ذلك ولا عرفوا الحق ووقفوا دون ما يخالفه، لكنهم وللأسف الشديد لم يقوموا بأدنى الواجب في سؤال أهل العلم والاستفسار منهم، فكان ضلالهم سريعا وكان انحرافهم إلى ذلكم الضلال أسرع وأسرع. Ayyuhal hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh para ulama kita dahulu sudah mengatakan, barang siapa yang kitabnya menjadi gurunya, maka akan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka bagaimana sekiranya yang menjadi guru kita adalah internet, yang mana tidak ada di belakang itu kecuali fitnah, musibah dan ujian. Kejujuran itu sangat sedikit dan kebenaran itu sangat jarang. Tidak diketahui siapa teman kita berbicara di internet tersebut. Dan kita tidak bisa memastikan apakah berita yang dilontarkan, disampaikan di dalamnya benar atau salah, benar atau dusta. Di samping itu, sangat banyak orang-orang yang kebingungan dan pemuda yang kebingungan, yang terpengaruh dengan sarana-sarana tersebut, yaitu internet dan semisalnya, yang mana telah mampu orang-orang yang mengurus internet ini, yang memegang kendalinya, mempengaruhi akal-akal para pemuda kita, yang mana kaum muslimin kebanyakan mereka, para pemuda kita kebanyakan mereka, yang mana mereka adalah seagama dengan kita, mereka dari kulit kita, sejenis dengan kita, dan berbicara dengan bahasa kita, tetapi mereka tertipu dengan internet, tidak mengetahui yang hak dengan yang batil, dan sungguh mereka sekiranya kalau benar-benar mengetahui, niscaya mereka akan menahan diri dan tidak akan mengikuti hal-hal yang menyelisihi agama. Tetapi sangat disayangkan dan sangat disayangkan, mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibimbing dan telah ditetapkan oleh para ulama kita, bertanya kepada mereka, bertanya kepada para ulama, sehingga tentu akan jauh dari kesesatan. Sekiranya mereka tidak bertanya kepada para ulama, hanya bertanya kepada sarana-sarana telekomunikasi yang tadi, maka sungguh kesesatan itu amat sesat dan sangat cepat mereka tertipu dan terperdaya dengannya. ومما قاله بعض علمائنا المتقدمين
من سلفنا الصالحين كلمة طيبة يجب أن نفقهها وأن نقيس بها واقعنا، وهي قولهم: إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت يعرفها العلماء والجهلاء. ما فائدة أن تعرف أن هذه الفتنة فتنة بعد أن تكون قد تلبست بها وتلوثت بفسادها ووقعت في ظلمها وظلامها، بينما أهل العلم الذين عرفوها أول ما عرفوها وحذروك منها ونبهوك عليها، ثم إذا بك تتشكك بهم وتشكك فيهم ولا تقبل قولهم ثم تندم. ولكن ما فائدة الندم والحالة هذه وقد أوبقت نفسك في ظلم وأوقعت أسرتك في هلاك وجعلت مجتمعك في فتنة، وأنت تحسب أنك من المحسنين صنعا، بينما العلماء قد حسموا الأمر ووضحوه وكشفوه وبينوه، لأن المقدمات لا بد لها من نتائج، والنتائج إنما هي ثمرة للمقدمات. لكن إعراض شريحة من الشباب الذين لم يحكموا العلم وإنما حكموا العواطف والحماسات هي التي جعلتهم يقعون بمثل هذه الفتنة، ولا يتنبهون إلى تلك المقدمات التي نبههم إليها العلماء، لكنهم لم ينتبهوا متجاوزين أولئك العلماء بالظلم وبالبهت وبالبعد عن الحق والحقيقة. Beliau hafizahullah ta'ala kemudian melanjutkan, di antara apa yang diucapkan oleh para ulama kita terdahulu suatu kalimat yang sangat indah yang wajib untuk kita pahami dan wajib bagi kita untuk melihat dan mengkias dan menganalogikan keadaan kita di zaman ini dengan ucapan mereka, yaitu mereka mengatakan fitnah ketika datang tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Tetapi fitnah itu apabila berlalu, maka para ulama mengetahuinya dan orang-orang jahil pun pula mengetahuinya. Apa faedah dari mengetahui fitnah? Setelah terjadi, jatuh di dalamnya, terkontaminasi dengannya, yang telah menjatuhkan kita dalam kezaliman, menjatuhkan kita dalam kesesatan, apa gunanya mengetahuinya kalau sudah terjadi? Yang mana kalau kita melihat para ulama kita, mereka telah mengetahuinya, mengenalnya sejak awal, sehingga mereka mengingatkan umat ini bahayanya dan memperingati umat ini. Tetapi kenyataannya sebagian mereka kaum muslimin meragukan para ulama dan tidak menerima ucapan para ulama. Kemudian akhirnya kita menyesal. Apalah gunanya penyesalan yang mana kita telah menjatuhkan diri kita dalam kezaliman, membawa keluarga kita kepada kecelakaan dan membawa masyarakat kita kepada fitnah, yang mana kita mengira diri kita berada dalam kebaikan padahal kita berada di atas kesesatan. Para ulama telah mengingatkan apa muqaddimah, pendahulu, permulaan dari fitnah tersebut, sehingga dengan mengetahui muqaddimahnya kita akan mengetahui apa hasilnya, karena hasil dan buah itu merupakan thamarah, buah dari permulaan dan awalan segala sesuatu. Kemudian sebagian para pemuda berpaling dari apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita, menjauh dari apa yang diingatkan oleh para ulama kita tentang sebab-sebab fitnah, yang mana telah mereka mengingatkan kita akan muqaddimah dan permulaan fitnah-fitnah tersebut.
tetapi justru para pemuda kita berpaling darinya dan bahkan menuduh mereka dengan kezaliman, sehingga ini akan menjauhkan kita semakin jauh dari kebenaran dan hakikat segala sesuatu. Naam, kulluna yuhibbul Islam wa yuhibbu syari'at al-Islam wa yuhibbu an yakuna al-Islamu huwa الظل الوارف الذي يتفيأ نعيمه العالم أجمع، ليس فقط المسلمين، ولكن هذا الحب للإسلام يجب أن يكون المسار إليه والطريق إليه قائما على الحق والهدى والعلم والعقل والمعرفة الصحيحة، ليس قائما على الجهل، ليس قائما على التعصب، ليس قائما على التسرع، ليس قائما على العجلة المهلكة. لماذا لم يتعجل النبي عليه الصلاة والسلام نشر الإسلام ونصر الإسلام في العهد المكي؟ لماذا؟ هل هذا السؤال غامض أم أنه واضح؟ لا شك أن الأمر في ذلك حالة الضعف، وأي حال أضعف من حال المسلمين اليوم، وبخاصة أولئك من أبناء المسلمين الذين انحرفوا عن الصراط القويم وابتعدوا عن الحق المستقيم، فظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء، في خضم هذا الصراع الأممي الكبير الذي لا يكون لأمثالهم وجود في ساحة ذلك الصراع الأممي المشار إليه. نعم، الإسلام سيعود وينتشر وينتصر، لكن بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، وبتوجيهات العلماء الربانيين حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما هذا العنف وهذا التوحش وهذا الفساد وهذا الضلال الذي يقدم للعالم أنه الإسلام، فليس هو من الإسلام في شيء، لا في قليل ولا في كثير. Ayuhal hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau hafizahullah wa ta'ala mengatakan, iya, semua kita mencintai Islam, mencintai syariat Islam, dan wajib kita jadikan Islam adalah dia sebagai naungan yang di bawahnya akan bernaung dengan nikmatnya seluruh negeri dan seluruh dunia, bukan hanya sebatas kaum muslimin semata. Kenapa? Karena itulah dia cita-cita kita dan angan-angan kita. Tetapi kecintaan kepada Islam wajib kita berjalan di atas jalan kebenaran. Mencintai Islam wajib kita berjalan di atas jalan kebenaran, di atas jalan petunjuk, dan di atas akal yang sehat, dan mengenal Islam yang benar. Bukan kita mencintai Islam dengan kejahilan atau dengan fanatisme atau dengan ketergesa-gesaan yang akan membawa kepada kebinasaan. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW di periode Makkah. Kenapa Nabi SAW tidak membela Islam dengan sehebat apa yang kita anggap seperti sekarang ini? Ini apakah pertanyaan ini jelas atau tidak jelas? Kita katakan bahwa sangat jelas. Nabi SAW bagaimana dakwah beliau di Makkah Al-Mukarramah, yang mana kaum muslimin di zaman lemah. Itu yang terjadi pada Nabi SAW. Maka apalagi di zaman ini, kelemahan kaum muslimin lebih-lebih sangat-sangat lemah. Yang mana secara khusus kaum muslimin jauh di zaman ini dari siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Rasulullah SAW.
yang mana mereka menyangka diri mereka berjalan di atas kebenaran, tetapi hakikatnya mereka jauh dari kebenaran. Di mana para pemuda-pemuda tersebut di zaman ini yang ikut tenggelam dengan pertikaian yang ada di dunia ini, di manakah mereka? Ketahuilah bahwasanya Islam pasti akan kembali. Islam akan tersebar. Allah Subhanahu wa taala akan menangkan Islam tersebut, tetapi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling lurus, yang di bawah bimbingan para ulama Rabbani, yang mana manusia nantinya akan masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat sekarang ini dari pemuda kaum muslimin dan semisalnya, mereka jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam kerusakan yang jauh dari ulama, yang jauh dari ajaran Islam, dan sama sekali apa yang mereka lakukan di zaman ini bukanlah bagian dari Islam, baik sedikit maupun banyak. Wa innani la ushabbihu ahwal haula'i al-muta'ajjilin الذين يريدون نصرة الإسلام بغير طريق الإسلام بحال ذلك المسلم الجاهل الذي دفعه شوقه للحج أن يحج في شهر رجب أو شعبان. هل يصلح هذا بأي حال من الأحوال؟ كما أن الحج لا يكون إلا ضمن أركانه وشروطه، فإن نصرة الإسلام وإن الجهاد في الإسلام وإن الدولة في الإسلام لها شروطها وأركانها وواجباتها، لا يقوم بها أهل الجهل، لا يقوم بها أهل الحماسة، لا يقوم بها أهل السياسة، إنما يقوم بها أول ما يقوم وأهم ما يقوم العلماء الربانيون. واسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا أيها الأبناء الأعزاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي رواية رؤوسا جهلة، فاستفتوهم بغير علم، فأفتوهم بغير علم، وفي رواية برأيهم فضلوا وأضلوا. بالله عليكم، هؤلاء الذين تصدرت أخبارهم نشرات الأخبار والفضائيات والصحف والمجلات واليوتيوب والإنترنت والفيسبوك وتويتر وغير هذا وذاك، هل هم من العلماء؟ هل هم من الفقهاء؟ بل أنا أتنزل درجة وأقول هل هم طلاب علم؟ لو كانوا طلاب علم لأتوا بالعلم ولخرجوا من العلم ولأبدوا العلم، ولما ظهر منهم هذا السفه وهذا الطيش وهذا الجهل وهذا الضلال الذي يصدرونه على أساس أنه من الدين وليس من الدين في شيء. أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhuna hafizahullah ta'ala, sungguh aku memberikan perumpamaan dan keserupaan keadaan kaum muslimin di zaman ini yang ingin membela Islam tetapi dengan cara yang bukan Islam, seperti keadaan seorang muslim yang jahil yang sangat rindu untuk berhaji tetapi hajinya di bulan Rajab. Apakah sah hajinya? Tentu tidak pernah akan sah hajinya. Sebagaimana haji itu tidak akan sah kecuali dibangun atas rukun dan syarat-syarat dan wajib-wajib, maka demikian juga membela Islam, kemudian juga berjihad atau mendirikan negara, dia memiliki syarat, dia memiliki rukun, dia memiliki yang wajib. Tidak ada yang bisa menegakkannya kalau diserahkan
atau tidak akan ditegakkan oleh orang-orang yang jahil, tidak akan ditegakkan oleh orang yang hanya sebatas semangat saja, dan tidak akan ditegakkan oleh para politikus, tetapi yang akan menegakkannya pertama kali dan yang paling utama dan paling penting adalah para ulama rabbani, yang mana kita akan mendengar, dan dengarlah sabda Nabi SAW yang Nabi SAW sebutkan, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini sekaligus, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu agama ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila tidak tersisa para ulama, sudah wafat para ulama, manusia akan mengangkat pemimpin yang jahil. Riwayat yang lain, pemimpin-pemimpin yang jahil. Lalu mereka dimintai fatwa, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Sungguh demi Allah, mereka yang muncul dan mengedepankan diri dan nampak di berita-berita, majalah, atau channel televisi, atau YouTube, atau Facebook, atau Twitter, dan yang lainnya, apakah mereka itu para ulama? Apakah mereka itu para fuqaha? Kita turunkan lagi, apakah mereka itu para penuntut ilmu? Sekiranya mereka para penuntut ilmu, niscaya mereka akan mengeluarkan ilmu, akan menyampaikan ilmu, tidak tertenggelam dalam kesesatan. Namun kenyataan yang ada yaitu tampak kejahatan, tampak kesesatan, tampak kebodohan, tampak kebinasaan. Kenapa? Karena mereka tasaddur, maju, membawa diri mereka menjadi depan tanpa bakal ilmu, dan mereka mengira diri mereka berada di atas ilmu, padahal mereka sama sekali tidak memiliki ilmu. وهذا ما أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه وبينه لنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ستأتي عليكم سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. أمر العامة لا يجوز أن يتحدث فيه إلا العلماء والكبراء والفقهاء أو من يزكيهم هؤلاء. أما أن يتصدر المشهد إنسان لا يعرف له تاريخ ولا يعرف بعلم ولم يزكيه عالم، بل تواردت كلمة العلماء على كشف باطله وعلى رفض دعواه وعلى رد كلامه وعلى نقد تحزبه وتعصبه وحماسته الفارغة، ثم يقال هو أمير للمؤمنين أو هو رأس من رؤوس الناس أجمعين، وأن من تخلف عنه من الكافرين، فهذا والله هو السفه بعينه وهو الجهل بعينه وهو التطبيق الواقعي لما أنذرنا به وحذرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الحاضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Inilah apa yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diwanti-wanti dan diwaspadai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, yang artinya akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yang khianat diamanati, yang amanat dikhianati, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, dan di sana akan berbicara ar-ruwaibidah. Sahabat Nabi SAW bertanya, siapa ruwaibidah ya Rasulullah? Ya Nabi SAW menjawab, seorang yang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Perkara orang banyak, urusan orang banyak, tidak
Tidak boleh berbicara kecuali para ulama, para pembesar, para fuqaha, atau orang-orang yang telah diberikan rekomendasi oleh para ulama. Adapun seseorang yang mengangkat dirinya, mengedepankan dirinya, padahal dalam sejarah tidak dikenal, tidak ada pula para ulama yang memberikannya rekomendasi. Justru yang datang akan dirinya adalah, yaitu para ulama membongkar kebodohannya, menolak kebatilannya, menjelaskan kefanatikannya, menjelaskan hamasnya, semangatnya yang kosong dan bohong. Lalu dikatakan, inilah dia Amirul Mukminin, inilah dia tokoh kaum mukminin, pemimpin kaum mukminin, inilah dia ya pemimpinnya kaum muslimin. Lalu siapa yang tidak mengikutinya dan berbaiat dengannya maka dia kafir. Sungguh inilah dia hakikat kebodohan, hakikat kejahilan, hakikat kesesatan. Persis apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi, dan apa yang diingatkan dan diwanti-wanti dan diwaspadai oleh Rasulullah SAW. ومن خلال ما قدمنا من مداخل علمية مبنية على السنة النبوية وعلى آثار سلفنا الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، فلنقارن ولنطبق على الوقائع هذا الذي نحن بصدد الكلام عليه، ما يسمى ويعرف بداعش أو إيسيس أو كما يسمونه دولة الخلافة الإسلامية. مثل هذا العنوان الكبير لابد أن يكون له قواعده وأركانه وشروطه، كما ذكرنا في الحج، كما ذكرنا في الجهاد، كما هو الحال المنطقي في أي عمل من أعمال الشريعة. فلنقل ولنذكر 10 ملاحظات مهمة تكشف لنا حقيقة هؤلاء القوم، وأن ما هم عليه ليس من الهدى ولا من الحق في شيء. أول ذلك أن زعماءهم وكبراءهم وقادتهم ليسوا معروفين. لا أقول ليسوا معروفين بالعلم فقط، ولا أقول ليسوا معروفين بالفقه فقط، بل ليسوا معروفين بالتاريخ الإسلامي المشرق ولا غير المشرق، ولا معروفين بالدعوة في بلادهم، وإنما غاية ما عرف به بعضهم أنهم كانوا من التجار. ولم تكن التجارة يوما مكانا ينطلق فيه إلى الإسلام ويكون صاحبه قائدا إسلاميا، فضلا عن أن يكون أمير المؤمنين المزعوم. وهذا يبين أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة فتنة وراء هؤلاء لا يردها إلا رب العالمين جل وعلا. Ayuhal hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari muqaddimah ilmiah yang kita bawakan tadi, dibangun di atas dasar sunnah Rasulullah SAW dan athar para salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in. Maka kita akan samakan dan kita akan setarakan. Dari ini kita akan berangkat dengan apa yang kita rasakan dan kita saksikan dan kita hayati atau yang kita rasakan di zaman sekarang ini, yaitu kita akan berbicara tentang yang terkenal atau dinamakan dengan Daesh atau ISIS atau Daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah. Tema yang begitu besar ini tentu harus memiliki kaidah, dasar, pondasi, rukun dan syarat. Sebagaimana kita telah menyebutkan haji, jihad dan yang lainnya dibangun atas rukun, syarat dan yang lainnya. Berikut ini kami akan bawakan 10 mulahadhat,
kritikan dan tinjauan, yang dengan 10 kritikan ini dan tinjauan ini akan membongkar bagi kita bagaimana hakikat mereka, ISIS tersebut, yang mana mereka tidak berada di atas hidayah, tidak berada di atas kebenaran, dengan sangkaan yang datang dari tokoh-tokoh mereka. Mereka tidak berada di atas hidayah, mereka tidak berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di antara kritikan dan hal yang perlu dicermati dari ISIS ini adalah pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, ya, komandan-komandan mereka, mereka tidak terkenal. Tidak ada yang mengenal mereka, bukan hanya terkenal segi ilmu, bukan juga terkenal segi fikih. Tidak ada yang mengenal mereka segi ilmu, segi fikih dan yang lainnya. Bahkan tidak ada yang mengenal mereka dalam sejarah Islam, baik yang cemerlang maupun yang gelap gulita atau yang tidak cemerlang. Tidak ada yang mengenal mereka seorang alim. Kemudian mereka juga tidak dikenal di negeri mereka dengan dakwah. Mereka tidak punya dakwah. Justru mereka itu hakikatnya adalah para pedagang. Tokoh-tokoh mereka pedagang, ahli niaga, yang mana kita mengetahui kapankah perdagangan dan perniagaan di dalam Islam akan menjadikan orang menjadi pemimpin, yang mana sampai dijadikan mereka, ya, pemimpin kaum muslimin, yang disangka oleh mereka. Tentu di belakang ini, di belakang apa yang tersembunyi adalah berbagai macam fitnah. Tidak ada yang bisa menolaknya kecuali hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. الأمر الثاني أنها ظهرت فجأة وبدون مقدمات خلال 3 سنوات، تحولت من جماعة صغيرة إلى جماعة إقليمية، من جماعة محلية صغيرة إلى جماعة إقليمية، إلى أن دعا أصحابها إلى دولة الخلافة الإسلامية. ولو نظرنا إلى هذا الأمر من ناحية واقعية لرأينا بطلانه، وأضرب على ذلك مثلين. المثل الأول، لو أن أيا منا أراد أن يؤسس شركة أو مؤسسة تجارية، هل يقوم بها بهذه السرعة أم أنه يحسب لها 1000 حساب وينظر لها ويجدول شأنها ويبحث في مدى نجاحها؟ لا شك ولا ريب. فلننظر إلى دولة الرسول عليه الصلاة والسلام. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الصحابة ويهيئ الأمة ويهيئ بالإعداد والاستعداد الإيماني والعقائدي قبل إعداد العدة المادية والعسكرية على مدار 12 عاما، وانطلق إلى المدينة ليجدها تفتح ذراعيها له عليه الصلاة والسلام، وما رجع إلى مكة إلا بعد سنوات أيضا ليفتحها من جديد. فهل هؤلاء قاموا بما لم يقم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي الجليل كانوا أقدر منه على هذا الفعل، أم أن هذا يدل على أن ثمة فتنة وراءهم؟ وهذه الفتنة أقول لمن لا يعرف أن يعرف، ولمن لا يعلم أن يعلم، إن المؤسسين الأصليين لداعش هم رؤوس البعث العربي الاشتراكي الذين كانوا الرؤساء والقادة مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وبعد قتل صدام حسين وانتهاء العراق بصورته المعروفة، تحول هؤلاء إلى هذا التنظيم وإلى هذه الدولة باسم الإسلام
والإسلام من هذه الأفاعيل براء، وهذا ما اعترف به كبراؤهم وما لا ينكره إلى الآن أحد منهم. نعم. Ayuhal hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang perlu dicermati dan dikritisi dari ISIS ini adalah bahwasanya ISIS ini muncul secara tiba-tiba, tanpa ada permulaan, pembukaan dan semisalnya. Yaitu perjalanan ISIS ini 3 tahun belakangan ini. 3 tahun dia berubah yang sifatnya hanya kelompok yang sebatas di satu kampung kecil, daerah kecil, kemudian lama-kelamaan membesar ya dalam jangka waktu yang begitu singkat, sampai pada ujungnya mereka mengaku mendirikan daulah khilafah Islamiyah. Sekiranya kalau kita melihat kenyataan yang ada, sungguh kita akan mengatakan dan kita akan melihat bagaimana kebatilan apa yang mereka perbuat. Hal ini dengan saya berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, yaitu seorang yang ingin mendirikan suatu syarikah, CP dan semisalnya, atau muassasah tijariyah, perniagaan, perdagangan dan semisalnya. Apakah terjadi begitu cepat, langsung sukses, ataukah dia perlu melihat pasar, mempelajari dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu pendek, apakah usaha ini akan sukses atau tidak? Pasti akan terjadi seperti itu. Kita melihat bagaimana negerinya atau negaranya Rasulullah SAW. Berapa lama Nabi SAW mempersiapkan para sahabat, mempersiapkan umat dengan persiapan iman, persiapan akidah, sebelum persiapan material, tentara, pasukan dan persenjataan. Bagaimana Nabi SAW berdakwah mempersiapkannya, yaitu dalam jangka sekian tahun. Dalam jangka sekian tahun. Kemudian Nabi SAW pindah ke Madinah, mulai menyingsingkan lengannya dan memperluas bagaimana kekuasaan Islam. Kemudian dalam beberapa tahun kembali Nabi SAW ke Mekah untuk membuka kota Mekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW. Apakah mereka, orang-orang sekarang ini, telah mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW? Kemudian apakah Rasulullah SAW tidak lebih mampu dari mereka ini? Apakah Rasulullah SAW tidak lebih mampu dari mereka? Yang mana Rasulullah SAW didukung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya yang terjadi sekarang ini menunjukkan itu merupakan fitnah. Kemudian bagi yang tidak tahu, hendaklah dia tahu. Bagi yang tidak kenal, hendaklah dia mengenal bahwasanya para tokoh pencetus ISIS, mereka adalah antek-antek dari pengikutnya Saddam Hussein. Ini adalah pengikutnya Saddam Hussein. Yang telah terjadi bagaimana jatuhnya negara Irak, kemudian setelah jatuhnya negara Irak tersebut dan terbunuhnya Saddam Hussein, maka disinilah mereka berpindah haluan dan berpindah arah, masuk ke dalam ISIS ini, dan mereka mengangkat dan menyebarkannya serta mendakwahkannya dengan nama negara Islam. Sementara Islam berlepas diri dari perbuatan mereka. Inilah yang diakui oleh pembesar-pembesar mereka, dan sampai hari ini tidak ada yang mengingkari pernyataan ini. Al-amru tsalits annaha dhaharat fi bilad muttaribah ghair aminah, bilad fiha fitan. ظهرت في جزء من العراق وفي جزء من سوريا، وهذا مصداق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج، أنهم يظهرون عند اختلاف في الناس. أما في المجتمع الآمن المطمئن فلا يوجد لهم ظهور، وإذا وجد لهم ظهور إنما هي جيوب تتململ وتتقلقل، ليس لها أثر ولا تأثير
وليس وراءها أمر خطير، ولكن المجتمعات قد تتأذى من هذا الوجود للخشية السياسية والأمنية والفكرية ليس إلا، أما أن يكون لها تأثير فاعل فليس لها أي تأثير فاعل. فهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يلقي الضوء واضحا على هؤلاء وحقيقة أمرهم، وأنهم أشبه ما يكونون بالخوارج الأولين الذين أخبرنا عنهم سيد المرسلين أنهم كلما ظهر منهم قرن قطع، وسيقطعون إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق ويعلنوا انخلاعهم من هذا البلاء الذي أوبقوا فيه أنفسهم وأفسدوا فيه دينهم وشوهوا فيه إسلامهم، ولم يكن ذلك إلا عليهم أولا وأخيرا. Ayuhal hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kritikan yang ketiga dan hal yang dikritisi dan dicermati yang ketiga dari ISIS ini adalah ISIS ini muncul di negeri yang goncang keamanannya, negara yang penuh dengan ketakutan, hiruk pikuk dan fitnah, yaitu muncul di sebagian dari negara Irak, kemudian muncul sebagian dari negara Suria. Sungguh ini persis pembenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij, yaitu mereka akan muncul ketika terjadinya ikhtilaf, perselisihan manusia. Adapun di tempat yang aman, mereka tidak pernah akan bisa berkuasa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari belakang mereka, kecuali yang dikhawatirkan adalah suasana politik atau hal-hal yang lainnya. Adapun di masyarakat yang aman, mereka akan memberikan dampak yang kuat dan pengaruh yang besar, maka tidak pernah akan terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Kemudian mereka ini persis dan mirip, tidak ada bedanya, sama dengan orang-orang Khawarij terdahulu yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muncul tanduk mereka, setiap muncul kekuatan mereka, pasti akan terpotong. Maka mereka sekiranya tidak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebenaran yang mana mereka sebelumnya jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam bala dan tidak kembali, lalu tidak kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hak, maka ketahuilah mereka akan dihabisi, dan sungguh mereka telah merusak dan mereka telah mencoreng keindahan Islam yang mana tentu berujung kepada mereka semuanya. Al-amru al-rabi' an ayyata dawlatin syar'iyyah, wala aqul al-khilafah al-'uzma al-islamiyyah, la budda an yakuna qiyamuha wa insha'uha مبنيا على أصول كثيرة أولها اثنان: الشورى والعلم، وهؤلاء ليس عندهم علم ولم يكن منهم شورى. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من بايع أحدا أو بايعه أحد من غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا من بايعه تغرة أن يقتلا، أي حذرا وخشية أن يقتلا. فما بالك بمن شق عصا الأمة الإسلامية وكفر كل من لم يهاجر إليه، وكفر كل من لم يبايعه، وكفر الجيوش الإسلامية قاطبة، كما هو نص كلام أبي محمد العدناني الناطق الرسمي باسم داعش ISIS، يقول: الجيوش المصرية والتونسية والباكستانية والعربية كلها مرتدة،
بسطر واحد من 10 كلمات كفر مئات الملايين من المسلمين. أي حماقة أشد، وأي جهل أكبر، وأي فساد أعظم؟ لا علم ولا شورى، ثم يدعى قيام دولة إسلامية بل خلافة عظمى، ويطلق على صاحبها وزعيمها أنه أمير المؤمنين. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. طبعا هذا صعب الترجمة يعني. Baik, ayuhal hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kritikan yang ketiga atau yang keempat, ketahuilah sesungguhnya seluruh negeri yang syar'i, yang dibangun atas landasan syariat, saya tidak katakan khilafah al-uzma yang paling besar, ya, mesti dibangun atau mesti didirikan di atas beberapa pondasi. Yang wajib ada, yaitu pada permulaannya dan pembukaannya adalah 2 muqaddimah. Pertama, asyura, adanya musyawarah. Kemudian yang kedua, dibangun atas dasar ilmu. ISIS dan mereka yang bergabung di dalamnya, mereka tidak punya syura. Mereka pula tidak punya ilmu. Maka telah disebutkan dalam Sahih Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, barang siapa membaiat seseorang atau dibaiat oleh seseorang tanpa musyawarah kaum muslimin, maka janganlah dia berbaiat kepadanya. Jangan berbaiat kepadanya kecuali khawatir akan terbunuh. Maka apalagi atau bagaimana dengan orang-orang yang telah merusak persatuan kaum muslimin? Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Bagaimana kita akan membaiat mereka? Mereka telah memecah belah kaum muslimin, kemudian mengkafirkan orang-orang yang tidak berhijrah kepada mereka, mengkafirkan orang-orang yang tidak membaiat mereka. Demikian juga mengkafirkan seluruh tentara kaum muslimin, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh tokoh mereka Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan tentara-tentara Mesir, tentara Tunisia, tentara Pakistan, tentara seluruh negara Arab, mereka itu murtad, mereka itu kafir. Hanya dengan satu ungkapan, dengan 10 kalimat, mereka mengatakan kafir. Sungguh mereka telah mengkafirkan ratusan ribu kaum muslimin, yang mana tentu ini adalah berangkat dari kejahilan, berangkat dari kebodohan. Dan adakah kejahilan dan kebodohan yang lebih besar dari ini? Tidak dibangun atas dasar ilmu, tidak pula dibangun atas dasar musyawarah. Lalu sekonyong-konyong mereka mengaku dirinya negara Islam, lalu dikatakan kepada pemimpinnya adalah Amirul Mukminin. Sungguh sebagaimana telah dikatakan oleh syair, kambing ini telah kurus, saking kurusnya sampai tampak ginjalnya. Karena kurusnya, maka seluruh orang yang pailit pun berani untuk menawar untuk membelinya. Karena apa? Tidak ada harganya. Al-amrul khamis, أن هذه الجماعة التي يقوم تفكيرها على تكفير المسلمين ممن ليسوا معهم ولم يبايعوهم ممارسين أشد أنواع التقتيل وتقطيع الرؤوس وحرق الأجساد، وفي سبيل ذلك يكذبون على العلماء كما كذبوا على ابن تيمية أنه أفتى بجواز التحريق للأسير وللمسلم في بتر مكذوب مغشوش مفترى على هذا الإمام الذي يكذب على الله وعلى رسوله. هل يستحي من أن يكذب على العلماء؟ لا والله لا يستحي. هذه الجماعة حالها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يقتلون أهل الإسلام
ويدعون أهل الأوثان. لو نظرتم لرأيتم أن أكثر ما تقتل إنما تقتل المسلمين، وهم لهم في ذلك فلسفة فاسدة. يقولون يجب أن نبدأ بقتال المرتدين قبل أن نبدأ بقتال الكفار الأصليين. ومن هم المرتدون عندهم؟ هم المسلمون الذين لم يبايعوهم أو الذين خالفوهم أو الذين لم يهاجروا إليهم. ووالله إن هذا من عاجل بشرى ربنا لنا، أن الظلم ظلمات، وأن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لم يتركوا الأمر من ناحية صورية نظرية فقط في التكفير، بل مارسوا التقتيل بأبشع الصور وأشنع الحالات، واجتهدوا في نشره في اليوتيوب وفي أروع الأساليب وأقوى الأساليب الفنية حتى يؤثروا على الناس ويخيفوهم. والله إن السحر لا ينقلب على الساحر ولو بعد حين. Ayohal hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kritikan yang kelima, sesungguhnya ISIS ini dibangun atas dasar pengkafiran terhadap kaum muslimin yang menyelisihi mereka, dan mereka telah melakukan pembunuhan tersadis dan terjelek dengan membakar, kemudian juga dengan memotong kepala. Lalu mereka berdusta atas nama para ulama yang mengatakan bahwasanya bolehnya membakar para asir, para tawanan. Dan mereka berdusta terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang-orang seperti ini, kalau terhadap Allah dan Rasulnya mereka tidak malu berdusta, apakah mereka akan malu berdusta atas nama ulama? Sungguh sama sekali tidak pernah akan malu berdusta atas nama ulama. Karena terhadap Allah dan Rasulnya mereka berbohong dan berdusta. Kelompok ini, keadaan mereka persis seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jikalau kalian melihat apa dan siapa yang terbanyak dibunuh oleh mereka, yang terbanyak dibunuh oleh mereka adalah kaum muslimin. Tetapi mereka menggunakan filsafat mereka, akal mereka, alasan mereka yang rusak dan bodoh dan hancur. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang murtad mesti lebih dahulu dibunuh ketimbang orang-orang kafir asli. Jadi mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak membaiat pemimpinnya dan orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang tidak berhijrah mengikuti mereka, mereka kafirkan, dan inilah yang mereka bunuh dan mereka bakar. Sungguh demi Allah, ini merupakan berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan bagi orang-orang zalim, memberinya tenggang waktu, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dan pada waktu yang ditetapkan akan diambil Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan mereka berkilah sedikit pun. Mereka melakukan pembunuhan, memenggal kepala dengan memberikan tayangan, shootingan, gaya shooting yang begitu hebat, yang resolusi kamera dan resolusi yang begitu tinggi, sehingga menggambarkan pembunuhan yang sungguh mengerikan, sungguh menakutkan dan menakuti kaum muslimin. Dan pembunuhan yang mereka lakukan ini merupakan pembunuhan yang sadis, pembunuhan yang sangat tercela dan jahat. Dan ingatlah, sebagaimana telah disebutkan, namanya sihir itu berujung nanti atau kembali kepada kekalahan bagi tukang
sihir tersebut. Meskipun tentu beberapa saat dan beberapa waktu pasti juga akan terkalahkan. النقطة السادسة أننا لو تمعنا وتأنينا ونظرنا وبحثنا فإننا سنرى أن أكثر المغترين بداعش ايسيس هذه وأكثر المخدوعين بهم إنما انخدعوا بهم بمجرد العواطف والحماسات، وأكثرهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حدثاء أسنان سفهاء أحلام. ومتى كانت العاطفة والحماسة هي التي تحرك العقول إلا عند أصحاب العقول الضعيفة الذين لا يميزون الحق ولا يعرفون الحق، فتراهم حيث ذهبت بهم عواطفهم ذهبوا وطاروا من غير وعي ولا تفكير. وإلا أكرر ما سألته قبلا، أعطوني عالما واحدا من هؤلاء يستطيع أن يقيم الحجة على ما هم فيه ولو في أدنى وجوه الحجة، ولن يستطيعوا لأنه لا يوجد، والأمر كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. وأنا أذكر تماما لما جاء رؤساء جبهة الإنقاذ الجزائرية إلى الشيخ الألباني سنة 1991 وكنت جالسا في المجلس، وأرادوا أن يجاهدوا مع العراق ضد التحالف الأمريكي يومئذ، فسألهم الشيخ الألباني كم عددكم؟ قالوا 1,000,000. قال هؤلاء 1,000,000 كم طبيبا يحتاجون؟ قالوا يحتاجون مثلا 100 طبيب أو 200 طبيب. قال إذا كانوا يحتاجون إلى 100 طبيب من أطباء الأبدان فكم من عالم يحتاجون من علماء الأديان، وكم من عالم عندكم؟ قالوا ليس عندنا عالم. وأنا أقول لهؤلاء ما قاله ابن عباس للخوارج لأسلافهم وأجدادهم: أين علماؤكم؟ وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهؤلاء ما قاله ابن عباس وما قاله معاوية كما في صحيح البخاري، وقد رأى شيئا من المنكرات لم ينكر على العامة والدهماء، وإنما سأل سؤالا واحدا كرره 3 مرات في 3 مناسبات: أين علماؤكم؟ تريدون أن تتصدروا الدين وأن تصدروا الدين وأن تدعوا خلافة المسلمين وليس بينكم عالم. اتقوا الله وتوبوا إليه واتركوا ما أنتم فيه وارجعوا إلى أمتكم، ارجعوا إلى مجتمعكم، ارجعوا إلى أسرتكم، بدلا من هذه السخافات التي تصدرونها على أنها دين وليست في شيء من هذا الدين. أيها الحاضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Yang ke-6, kritikan terhadap ISIS ini. Jikalau kita merenungi dan memperhatikan dan mencari tahu, kita akan melihat banyak dari kalangan orang-orang yang tertipu dengan Daesh atau ISIS ini, yang mana mereka terpancing dan tertarik dikarenakan hanya semangat, perasaan. Maka telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang sifat orang-orang Khawarij. Mereka tuh hudatsaul asnan, muda, sufahaul ahlam, ingusan dan bodoh. Muda, ingusan, bodoh. Maka mereka
terdorong oleh semangat, terdorong oleh perasaan. Jikalau terdorong oleh perasaan dan semangat, kapankah ada ceritanya semangat dan perasaan itu akan menggerakkan pemikiran dan menggerakkan hati kita? Tidak pernah akan terjadi kecuali di kalangan orang-orang yang akalnya lemah dan akalnya bodoh, yang mana mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan mereka berbuat tanpa pemikiran. Sungguh aku katakan, kata Syekhuna hafizahullah ta'ala, kepada mereka orang-orang yang terjangkiti dan terkontaminasi dengan pemikiran ISIS ini, tolong berikan kepadaku satu alim di antara kalian. Mereka tidak pernah akan mampu untuk mendatangkan satu alim. Sekiranya mereka datangkan satu alim, saya akan tegakkan hujah kepada mereka yang menjelaskan keburukan dan kebatilan apa yang ada pada mereka. Dan hakikatnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu atau orang kehilangan sesuatu, maka tidak mungkin akan bisa memberi. Syekhuna hafizahullah ta'ala mengatakan, saya mengingat ketika saya di masjid tahun 1991, datang pimpinan Jabhatul Islamiyah yang ada di Jazair, yang mana mereka ingin berjihad melawan tentara-tentara Amerika di saat itu. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bertanya kepada pemimpin mereka, berapa jumlah kalian? Jumlah kami sekitar 1 juta. Lalu Syekh hafizahullah rahimahullah ta'ala bertanya, kira-kira yang 1 juta ini berapa dokter yang dibutuhkan? Ya, mungkin 100 atau 200 dokter. Ini dokter apa? Dokter badan. Lalu ditanya lagi kepada mereka, berapa alim yang kalian miliki? Berapa ulama yang kalian miliki? Lalu mereka mengatakan, kami tidak memiliki ulama. Jikalau dokter badan dibutuhkan 100 sampai 200, ini dokter badan, maka bagaimana kebutuhan manusia terhadap dokter jiwa mereka, dokter hati mereka, dokter agama mereka? Tentu akan lebih banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah datang kepada orang Khawarij dengan mengatakan, di mana ulama kalian? Satu pun di antara kalian tidak ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan kepada mereka seperti apa yang telah diucapkan dan dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan juga telah diucapkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu warda ketika melihat sesuatu kemungkaran, ya, tetapi tidak diingkari, justru dia bertanya sampai mengulang-ulangi pertanyaan 3 kali dalam tiga ya posisi, dalam 3 keadaan. Di mana ulama kalian? Di mana ulama kalian? Di sini beliau radhiyallahu anhu arda ingin mengedepankan agama, mengedepankan ilmu. Maka kita katakan kepada orang-orang terindikasi dengan ISIS, terkena dan terkontaminasi dengan pemikiran ISIS ini, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kalian kepada jalan yang benar. Kembalilah kalian ke anak-anak istri kalian. Kembalilah kalian ke masyarakat kalian. Hiduplah bersama mereka dengan damai. Hentikan kebodohan yang kalian lakukan dan berhentilah dari semua perlakuan-perlakuan kalian dan tinggalkan segala apa yang kalian lakukan. النقطة السابعة أن هؤلاء فوق أنهم جاهلون بالشرع والدين هم جاهلون بفقه الواقع. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا بد لمن يريد أن يتكلم في الدين أن يفقه الواقع، والمقصود بذلك أن يدرس أحكام المسألة من كافة جوانبها، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهؤلاء جهلة بمقاصد الشريعة، جهلة بتقديم وتقدير المصالح والمفاسد، وأكبر دليل على ذلك استعداؤهم الأمم كلها عليهم.
استعداء المسلمين فضلا عن استعداء غير المسلمين، مما جعل العالم أجمع يحشد الجيوش لحربهم. ومن يتوهم أن أمريكا أو التحالف عاجزون عن القضاء عليهم فهذا عليه أن يتهم نفسه. ولكن أمريكا تلعب لعبة المال والسلاح، تلعب لعبة استمرار حاجة الأمة الإسلامية لها، تلعب لعبة استمرار وجود الفتن في هذه الأمة حتى تظل الأمة مستضعفة. وداعش أكبر عون لأمريكا في تحقيق هذا الأمر، سواء أكان ذلك بعلم منهم أو غباء وجهل فيهم. إن الذين يتصدون للمسائل الكبرى يجب أن يكونوا على دراية بفقه المصالح والمفاسد وفقه واقع الأمم، فضلا عن فقه الشرع وأحكامه، وهم من ذلك كله في جهل عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian yang ketujuh, mereka di atas kejahilan mereka akan agama, mereka juga jahil dengan kenyataan yang ada. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan, barang siapa yang ingin berbicara tentang agama, maka hendaklah dia mengetahui al-waqi'. Waqi' di sini adalah yaitu mempelajari segala sesuatu dari seluruh sisi. Sebagaimana telah diungkapkan oleh para ulama kita, menghukumi sesuatu itu bagian dari al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu cabang dari tasawur dan mengenal dan merenungi masalah tersebut. Mereka jahil akan fikih maslahah dan mafsadah. Dan mafasid, dan yang paling besar adalah yaitu mereka memusuhi seluruh manusia, bukan saja memusuhi kaum muslimin, yang mana akibatnya seluruh negara dan seluruh tentara bersepakat untuk memerangi mereka. Coba pikirkan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Amerika tidak mampu untuk membasmi mereka? Pasti mampu. Ketika kita mengatakan tidak mampu, maka perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Tetapi apa yang terjadi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Amerika memainkan peran di sini. Apa perannya? Ingin berjualan senjata, ingin berjualan harta, ingin mendapatkan harta. Kemudian juga mereka bermain untuk apa? Supaya negeri-negeri kaum muslimin akan selalu butuh kepada mereka. Kemudian juga mereka bermain agar apa? Fitnah itu berkesinambungan, sehingga ini akan melemahkan kaum muslimin. Maka Daesh dan ISIS ini merupakan pertolongan terbesar bagi Amerika untuk mewujudkan semua cita-cita tersebut dan angan-angan Amerika. Kemudian sesungguhnya masalah agama yang maju terdepan dan berbicara masalah yang besar, ini wajib dibangun atas ilmu. Ilmu tentang apa? Al-masalih wal mafasid, maslahat dan mudarat. Kemudian juga dibangun atas dasar al-fiqhul waqi', memahami segala sesuatu dari seluruh sisi, sehingga tentunya akan jauh dari segala fitnah. Namun apa yang ada pada mereka, mereka penuh dengan kejahilan, mereka penuh dengan kebodohan. النقطة الثامنة أن الله تعالى جعل بأسهم بينهم شديدا، فهم رؤوس الفكر الذين كانوا يعتبرون علماءهم ولسنا نعتبرهم علماء أصلا، لكنهم منهم هم علماؤهم. أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي وأبو بصير الطرسوسي وأبو مصعب السوري
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هؤلاء الآن يفتون أن داعش على باطل، بل تنظيم القاعدة برئاسة أيمن الظواهري يفتي أنهم على باطل. هؤلاء هم الذين عاشوا أحلام اليقظة والمنام لما يرونه دولة الإسلام، ولما صارت أمامهم هذه الدولة المزعومة دولة الخرافة لا دولة الخلافة، ماذا ينتظرون إلا أن يلحقوا بهم وأن يكونوا معهم؟ لم يفعلوا، بل ضللوهم وبدعوهم. بل قال أبو قتادة: هؤلاء هم خوارج وهم كلاب أهل النار، هذه بضاعتهم ردت إليهم. نعم. Yang kedelapan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan permusuhan di antara mereka sendiri. Permusuhan mereka sangat keras di antara tokoh-tokoh mereka, pemikir mereka, ulama mereka, menurut anggapan mereka, dan kita tidak menganggapnya sebagai ulama, tetapi anggapan mereka ulama. Suatu contoh, Abu Qatadah Al-Filasnini, kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi, kemudian Abu Basir dan Abu Mus'ab. Mereka, apa kata mereka tentang Daesh? Daesh itu adalah batil. Yang mana ya Abu Mus'ab ini telah ditangkap oleh ya kerajaan, dan dia lari tunggang langgang ya, dan dia mengatakan, dan tokoh-tokoh ini mengatakan bahwasanya Daesh itu berada di atas kebatilan. Bahkan Al-Qaeda sendiri telah menyatakan, sebagaimana tokoh mereka Abu Ayman Al-Zawahiri, dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Daesh itu batil, yang mana mereka hidup di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengatakan bahwasanya negara ISIS ini merupakan negara khurafat, bukan negara khilafah. Apa yang mereka nanti? Apa mereka tunggu? Ternyata toh juga mereka tidak ikut bergabung dengan Daesh, padahal mereka dari sisi pemikiran ada kemiripan dan kesamaan. Bahkan sampai apa yang dikatakan oleh Abu Qatadah, Daesh ini merupakan khawarij, kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya penduduk neraka. Maka barang dagangan mereka dikembalikan kepada mereka sendiri, atau barang mereka tidak diterima. Antara mereka sendiri seperti itu, para hadirin. فإذا كان، وهذه النقطة التاسعة، إذا كان علماء داعش الذين تعترف بهم وقامت على أفكارهم قد بدعوها وضللوها وحكموا عليها بأنها دولة الخرافة والخوارج وكلاب أهل النار، فما بالك بعلماء أهل السنة الذين أنكروا على الفئتين وضللوا الطرفين، وقد أطبقت كلمتهم على أن هؤلاء على ضلال. ها هو مفتي بلاد الحرمين وهيئة كبار العلماء وعلماء بلاد الشام والأردن واليمن كلهم يفتون ببطلان هؤلاء وضلالهم. فماذا تنتظر أيها الفتى، أيها الحدث، أيها الشاب أكثر من ذلك؟ وقد بين لك هؤلاء العلماء الطريق وكشفوا لك الحق من الباطل ونوروا لك السبيل حتى لا تغتر، ثم إذا بك تعرض مقدما عواطفك وحماساتك على هؤلاء العلماء وأدلتهم وحججهم واتفاقهم، وإلا فأعطوني عالما واحدا قال بخلاف ما يقول هؤلاء، لن تجدوا، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. Ayyuhal hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8 atau yang ke-9,
Jikalau ulama-ulama Daesh sendiri, ya, ulama ISIS, mereka sendiri telah membid'ahkan ISIS dan menyesatkan ISIS dan menghukumi ISIS merupakan negara khurafat, ya, negara mereka adalah khawarij, anjing-anjing penduduk neraka. Apalagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sungguh ulama ahli sunnah wal jamaah telah menyesatkan dua kelompok tersebut, Daeshnya maupun Al-Qaidahnya, yang mana telah tertancap pada mereka akan kesesatan. Hal ini telah difatwakan oleh Mufti Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah dan Hayat Kibar Ulama, kemudian juga para ulama Syam, para ulama Yaman. Mereka memfatwakan kesesatan mereka. Maka wahai para pemuda, wahai para syabab, wahai pemuda-pemuda kaum muslimin, apa yang kalian tunggu? Apakah ada lebih banyak dari itu? Sungguh para ulama kita telah menjelaskan jalan yang jelas, telah membongkar mana kebenaran, telah menjelaskan dan menerangi jalan yang hak. Sehingga apakah kita harus berpaling atau kalian harus berpaling? Berpaling dengan mengedepankan akal kita, berpaling dengan mengedepankan semangat dan perasaan kita di atas para ulama dan dalil-dalil mereka bawakan. Maka kalau tidak, tolong berikan kepadaku seorang alim saja yang mengucapkan suatu fatwa, yang membawakan suatu fatwa yang berbeda dengan fatwanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah tersebut. Sungguh kebenaran itu terang dan nyata, dan kebatilan itu gelap gulita. والنقطة العاشرة والأخيرة، لأننا أطلنا وطولنا، وإلا فالكلام في هؤلاء أكثر من ذلك بكثير، لكني اختصرت واعتصرت القول في هذه النقاط العشرة. النقطة العاشرة التي هي عندي قد تكون أخطر من السابق كله، وهي أن تختلط الصورة نتيجة الزخم الإعلامي والبث الفضائي والحراك في وسائل التواصل الاجتماعي، أن تختلط الصورة ليظن أن فعائل هؤلاء هي الإسلام. وفي هذا من تشويه الإسلام ومن خلط الحق بالباطل ومن تصدير الإسلام على أنه دين وحشي، ما ينفر الناس من الإسلام، بل ما قد يخوف المسلمين أنفسهم من الإسلام نفسه. وهذا ما رأيناه وللأسف الشديد في بعض الناس، حيث ظنهم أن هؤلاء الدواعش إذا تكلموا عن التوحيد فكلام أهل السنة عن التوحيد لا يجوز حتى لا نتهم بأننا داعش، وإذا صلوا قد لا نصلي لأن داعش يصلون، فإذا صلينا قد يظن أننا داعش. وهكذا في كلمة مشرك، وقد ذكرها القرآن ويذكرونها هم، لكن القرآن الكريم يذكرها بضوابطها، وإنما هم يذكرونها بتفلتها بغير قواعد ولا أسس. الحكم بالشرك والإيمان والتوحيد والردة والنفاق أحكام لكبراء العلماء وليس لسفهاء الجهلاء، ففعائل سفهاء الجهلاء في الحق لا تبطله، وسيبقى الحق نقيا عاليا خفاقة رايته عاليا أهله، مهما حاول المبطلون ومهما حاول المستكبرون. ولتعلمن نبأه ولو بعد حين، وإني على مثل اليقين بما أخبرنا به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الخوارج الأولين والآخرين، كلما ظهر منهم قرن قطع. إنها نداء
وكلمات لعلها تجد من يسمعها. توبوا إلى باريكم وارجعوا إلى دينكم وعودوا إلى مجتمعاتكم وأصلحوا أنفسكم قبل أن تأتي البلية فوقكم تستحصدكم وتجتثكم وأنتم تحسبون أنفسكم شهداء. نخشى أن تكونوا شهداء الباطل، شهداء الضلال، شهداء الفساد والإفساد، إن لم يتغمدكم الله برحمته لترجعوا إلى الحق واليقين وتتوبوا عن هذا الضلال الفاسد المشين، وما ذلك على الله ببعيد. وإننا مع شيخ الإسلام ابن تيمية نكرر: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kemudian yang catatan yang ke-10 dan kritikan yang ke-10, dan ini yang terakhir. Hakikatnya berbicara tentang ISIS ini adalah pembicaraan yang panjang lebar, tetapi saya ringkas, dan yang ke-10 ini lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Yaitu apa? Tercampurnya bentuk dan kaburnya permasalahan ini yang terdapat di media massa dan yang terdapat di jejaring sosial dan semisalnya, yaitu apa? Anggapan sebagian bahwasanya perbuatan mereka adalah Islam, padahal mereka itu telah mencoreng Islam dan mereka telah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, sehingga mereka menampakkan Islam dalam bentuk yang sangat menakutkan, dalam bentuk yang sangat mengerikan, yang akan menjadikan orang lari dari Islam dan bahkan menjadikan kaum muslimin takut dari Islam. Dan ini yang kita lihat kenyataannya di sebagian manusia, yang mana mereka ketika disampaikan kepada mereka tentang tauhid, mereka takut tentang tauhid. Kenapa? Karena disebabkan ISIS berbicara juga tentang tauhid. Kemudian ketika berbicara tentang sholat, atau kita sholat, takut untuk sholat. Kenapa? Karena orang ISIS juga sholat. Demikian juga kata-kata musyrik yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita takut mengucapkan syirik, musyrik, dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang Daesh, orang-orang ISIS juga menyebut tentang musyrik. Ketahuilah bahwasanya musyrik dan kafir yang disebut oleh ISIS tidak sama dengan yang disebut oleh kitab Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan apa yang disebut oleh Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Quran menyebutkan tentang kekafiran, menyebutkan tentang keimanan dengan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka dan tokoh-tokoh mereka berbicara dengan kebatilan, mereka berbicara dengan kebodohan, dan mereka telah menyampaikan berbagai macam hal kebodohan dan penyimpangan. Sungguh ketahuilah kebenaran, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat pemeluknya. Bagaimanapun usaha orang-orang untuk membatalkannya, dan hendaklah kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya apa yang telah diberitakan oleh Nabi SAW tentang orang-orang Khawarij. Setiap muncul tanduk mereka pasti akan terpotong. Dan di sini aku akan menyeru, mudah-mudahan ada yang bisa mendengarkan dan mudah-mudahan ada yang mengambil manfaat darinya. Wahai orang-orang yang terkena dengan pemikiran dan syubhat Daesh, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kalian ke agama kalian, kembalilah kalian ke masyarakat kalian. Perbaiki diri kalian sebelum datangnya kematian yang menimpa kalian, dan introspeksilah diri kalian masing-masing, dan jangan pernah mengira diri kalian syahid. Yang kita khawatirkan kalian itu adalah syuhadaul fasad, yaitu
orang-orang yang syahid dan rusak, atau syahid-syahid rusak dan syahid-syahid sesat, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kalian. Kembalilah kepada kebenaran, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya Ahlus Sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran, dan Ahlus Sunnah adalah orang yang paling penyayang terhadap makhluk dan sesama. Demikian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekhina hafizahullahu taala. Kemudian beliau menutup dengan salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, keluarganya, dan sahabatnya, dan orang-orang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Demikian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan oleh Syekhuna hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.